Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim, karya Badruddin Ibnu Jamaah rahimahullah. Masih di pasal tentang adab seorang talib pelajar terhadap dirinya, ya, khususnya ketika berada di majelis syekhnya. Yang ke-8, ya, Atsaminu. Barangkali ada yang mau coba baca. Bersama kitab nyarinya Ustaz. Yang ke-8, poin yang ke-8. Atsaminu, ya. An yajlisa baina yaday syaikhi jilsatal adab. Ya, hendaklah seorang thalib, seorang pelajar duduk di hadapan syekh, ya, di hadapan guru, ya, dengan cara duduk yang beradab. Cara duduk yang beradab. Kama yajlisu sabiyu baina yadayil muqri. Sebagaimana seorang anak kecil, ya, duduk, ya, di hadapan yang mengajarkannya Al-Quran. Ya, jadi sama, ya, dengan duduknya anak kecil. Ya, karena memang sama-sama pelajar, sama-sama murid, ya, baik kecil ataupun dewasa. Adab duduknya ya sama dengan cara duduk yang beradab. Au mutarabbi'an, ya, atau tarobian itu dengan cara ini, ya, bersila, ya. Bitawaduin, dengan rendah hati. Tawadu, ya, wa khudu'in, dan khudu, merendah. Wa sukun, ya, dan tenang. Wa khusyu, dan khusyuk. Wa yusri ila syaikhi, dan fokus, ya, kepada syekh. Nadhiron ilaihi, memperhatikannya. Wa yuqbilu bikulliyatihi alaihi, dan menghadap, ya, kepada syekh itu dengan keseluruhan dirinya. Ya, jadi dia fokus seluruh badannya, seluruh perhatiannya. Ya, jangan sampai perhatiannya tidak menyeluruh. Jadi dia sambil memperhatikan yang lain, sibuk dengan yang lain, tapi betul-betul sepenuhnya, ya, memberikan perhatian. Ta'akilan, menghadirkan akal, ya. Jadi berpikir, ya, siap untuk menerima, ya, pikiran kita. Diqaulihi, kepada perkataannya.
bihaitsu la yuhwijuhu, yuhwijuhu ya, bukan yuhwijuhi. La yuhwijuhu, di mana tidak menjadikan dia perlu ya, yuhwijuhu. Kalau ihtaja yahtaju itu kan butuh ya. Jadi kalau yuhwiju artinya ahwaja yuhwiju, membuat dia perlu ya, menjadikan dia perlu ila i'adatil kalam, kepada mengulangi pembicaraan maratan tsaniyatan, kedua kalinya. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh guru ya perhatikan dengan benar agar guru itu tidak perlu lagi mengulangi pembicaraannya. Ya biasanya kan murid yang kurang perhatian dia nanya lagi padahal sudah dijelaskan oleh gurunya. Ini menunjukkan dia kurang perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh guru itu. Wala yaltafitu min ghairi daruratin, jangan menoleh tanpa ada hal yang darurat, hal yang mendesak. Jadi, jangan menoleh, fokus kepada guru, memperhatikan guru. Ya. Tanpa ada hal yang mendesak. Wala yanzuru ila yaminihi, jangan melihat ke kanannya, ke arah kanannya, au shimalihi, atau ke arah kirinya. Ya artinya kan sama menoleh gitu ya, ke kanan, ke kiri, au fauqihi, ya, atau ke atas. Melihat ke atas ngapain gitu kan. Jadi kadang ada murid yang begitu, tidak fokus ya, tidak memperhatikan guru. Ini bagian dari adab ya yang harus dilakukan adalah fokus perhatian kepada guru. Au kudamihi, atau ke depannya, ke hadapannya, li ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Ya, ke depan maksudnya tanpa memperhatikan kepada guru. Wala siyama ya, apalagi inda bahtihi lahu, ya, ketika guru itu sedang membahasnya. Ya maksudnya apalagi misalnya dia bertanya lalu guru menjawab pertanyaan untuk dia kan begitu ya, untuk memberikan penjelasan kepada murid tersebut. Ya, sedangkan murid tersebut tidak memperhatikan, padahal guru menjawab pertanyaan dia misalnya. Itu lebih ini lagi gitu kan. Ya, sedang menjelaskan secara umum saja harus memperhatikan semuanya, apalagi kalau guru secara khusus memberikan penjelasan bagi dia. Au inda kalamihi ma'ahu, ya, atau ketika berbicara bersamanya. Falayan bagi an yanzura illa ilaihi, maka tidak layak dia melihat kecuali kepadanya, ya, memperhatikannya. Wala yattaribu lidajjatin yasma'uha, jangan bergoncang ya kepada satu suara yang berisik yang dia dengar. Ya maksudnya jangan berekspresi yang panik ya, atau berlebihan gitu ya ketika mendengar sesuatu. Jadi tetap harus tenang. Au yaltafitu ilaiha, atau menoleh kepadanya. Ya.
Gitu. Jadi kalau kadang murid yang tidak perhatian ketika di luar kelas ada sesuatu ya dia riweuh gitu ya, dia ribut gitu ya. Jadi itu mengganggu ya kepada guru yang sedang mengajar. Jadi biarkan saja misalnya ada suara atau ada apa di luar kelas misalnya ya yang terjadi. Jangan malah dia heboh gitu ya mendengar hal itu, bahkan melihat keluar padahal guru sedang mengajar gitu. Nah, ini bagian dari adab yang diperhatikan, wala siyama inda bahtihi lahu ya, apalagi ketika guru sedang membahas untuknya. Wala yanfudu kummahu ya, jangan menarik lengan baju ya. Kum itu lengan bajunya ya. Nah ini juga berkaitan dengan tidak sembarangan menyentuh apalagi menarik fisik guru gitu ya. Berkaitan dengan fisik guru di sini. Jangan menarik lengan baju ditarik. Wala yasiru an dzira'ihi ya, dan jangan juga membuat lelah kedua zero itu kan tangan ya, dari jari sampai sikut itu namanya zero. Jadi sama ini ditarik-tarik ya, jadi membuat lelah guru itu nggak sopan gitu ya. Wala ya'basu biyadaihi, dan jangan mempermainkan tangannya dimainin gitu ya guru itu. Murid. Au rijlaihi, atau kakinya. Au ghairihima, atau yang selainnya bin a'daihi, dari anggota badannya. Wala yada'u yadahu ala lihyatihi, janganlah dia meletakkan tangannya di atas jenggotnya, jadi dipegang jenggotnya ya oleh murid. Au famihi, atau mulut ya, atau meletakkan tangan di mulutnya, di mulut guru. Au ya basu biha fi anfihi, atau mempermainkan tangannya itu di hidungnya. Au yastahriju biha minhu syai'an, atau berusaha mengeluarkan sesuatu ya dari hidungnya itu dengan tangannya itu. Wala yaftahu fahu ya, dan jangan membuka mulutnya dibuka. Wala yaqra'u sinnahu, jangan mengetuk giginya, jadi giginya diketuk-ketuk. Wala yadribul arda birohatihi, bukan birohatah itu salah, birohatihi. Jangan memukul bumi ya, memukul tanah atau lantai ya, dengan telapak tangan. Roha itu artinya juga telapak tangan, dengan telapak tangan. Au yahutu 'alaiha, atau ya menggaris ya, jadi buat garis di atas tanah, di atas bumi dengan jari-jarinya, jadi jari-jarinya pakai pakai untuk menggarisi begitu. Wala yushabbiku biyadaihi ya, jangan tepuk tangan ya dengan kedua tangannya, jadi ditepuk-tepuk gitu ya tangannya. Au ya batu bi azrarihi, atau bermain-main dengan kancing ya. Azrar itu jamak dari zirun ya, zirun artinya kancing ya, memain-mainkan kancingnya ya. Wala yastanidu bihadratis syaikhi, dan jangan dia bersandar dengan ketika ada guru, ketika ada syekh
ila haitin ke dinding, jadi dia duduk ya sambil bersandar gitu kayak orang lagi istirahat, lagi menikmati ya duduknya. Jadi kalau dia sedang belajar, guru ya sedang mengajar, ya bahkan berada bersama guru ya ketika duduk-duduk walaupun bukan dalam pembelajaran. Nah, ini juga bagian dari adab, jangan bersandar ke dinding au mikhadatin. Mikhadat itu bantal ya yang biasa digunakan untuk meletakkan kepala ya, atau untuk meletakkan wajah gitu ya di bantal untuk bersandar ya, pipi atau kepala. Au darobzin ya, darobzin ini maksudnya adalah tiang-tiang ya, tiang-tiang penyangga ya, di masjid itu ya bersandar ke situ. Au ya ja'alu yadahu alaiya, atau menjadikan tangannya itu di atasnya ya, tangannya di atas dinding gitu ya, ataupun di atas bantal tadi, di atas tiang begitu. Wala yu'ti syaikha janbahu ya, jangan memberikan kepada syekh ya janbahu ya, apa namanya, pinggirnya, badannya sebelah pinggirnya dan bahu itu ya, kepada syekh gitu ya. Jadi maksudnya bersandar kepada syekh begitu, disandar di syekh itu, guru itu, atau zorhau atau punggung, dia menyandarkan punggung kepada guru. Wala ya'tamidu ala yadihi ya ila waroihi, dan jangan bersandar di atas tangan. Jadi tangan gurunya dijadikan sandaran ke belakangnya, ila waroihi au janbihi atau ke pinggirnya. Wala yukthiru kalamahu min ghairi hajatin, jangan memperbanyak pembicaraannya tanpa ada kebutuhan. Wala yahki ma yudhaku minhu, jangan menceritakan yang membuat guru itu tertawa darinya. Au ma fihi badaa, atau yang di dalamnya ada apa namanya, perkataan yang buruk, yang jorok gitu ya, yang ya tidak yang kurang adab di dalam perkataannya itu. Ya au yatadammanu su'a mukhotobatin, atau mengandung buruknya pembicaraan ya, au su'a adab, atau buruknya adab ya dalam pembicaraan, dalam ceritanya itu. Wala yadhaku li ghairi ajabin, dan jangan dia tertawa tanpa ada yang membuat tertawa gitu ya, tanpa ada yang lucu yang membuat tertawa. Wala li ajabin duna syaikhi, dan juga jangan tertawa karena ada sesuatu yang lucu selain daripada syekh. Jadi artinya dia memperhatikan yang lain gitu ya, ketawa-tawa bersama temannya, ada yang lucu sedangkan syekhnya tidak diperhatikan. Fa'in ghalabahu tabassama ya, maka apabila dia terkalahkan oleh sesuatu yang mendorong dia untuk tertawa, maka dia hendaklah hanya tersenyum saja, tabassama tabassuman bi ghairi sautin, tanpa ada suara albattah sedikit pun. Jadi tahan ketawanya itu untuk dalam rangka menghormati guru, jangan malah murid tertawa-tawa gitu ya. Ini perlu diajarkan adab-adab seperti ini kepada para pelajar.
Wala yuksiru tanahnuh min ghairi hajah. Jangan memperbanyak tanahnuh. Tanahnuh itu berdehem, berdehem tanpa ada kebutuhan. Ya, wala yabsuku. Dan jangan meludah. Ya, wala yatanakhu ma'amkanahu. Ya. Dan jangan apa namanya? Mengeluarkan ini apa namanya? Dahak gitu ya. Jadi dengan suara ya untuk mengeluarkan dahak gitu ya. Sehingga itu membuat jijik gitu ya dalam ya apalagi di hadapan guru. Wala yalfidun nukhomata min fihi, dan jangan mengucapkan maksudnya ya nukhoma itu ingus ya. Bukan ingus, min fihi dari mulutnya itu tadi ya. Jadi dilafatkan, disuarakan kedengaran gitu ya. Jadi kalau ada suatu apa namanya yang hendak dikeluarkan dari mulutnya, ya jangan malah disuarakan. Ya, tetapi bal ya'khudhuha min fihi ya, tapi dia ambil ya dari mulutnya itu bimindilin ya, dengan sapu tangan, au khirqatin ya, atau kain lap ya, au tarafi taubihi, kalau nggak ada ya bisa oleh ujung bajunya. Wa yata'ahadu ya, dan hendaklah dia bersungguh-sungguh selalu menjaga ya gitu. Tagtiyata aqdamihi, menutup kakinya. Jadi tutup kakinya. Misalnya pakai kaos kaki gitu kan. Wa irkha'a thawbihi ya, dan menjulurkan bajunya. Ya, wa irkha, jadi maksudnya agar bajunya tidak terangkat ke atas, jadi dijulurkan ke bawah, dirapihkan bajunya. Wasukuna badanihi inda bahti, dan tenangnya badannya ya ketika dia sedang membahas, au mudzakaratihi ya, atau sedang bermudzakarah, berdiskusi. Wa idza atosa, kalau dia bersin ya, pelajar murid itu bersin, khafadha sautahu ya, hendaklah dia merendahkan suaranya ya, jahdahu ya, apa namanya, ke jahdun itu kan apa ya, kelelahan gitu ya, kecapean. Maksudnya dia harus menahan ya dengan susah payah untuk merendahkan suara ketika bersin. Karena kalau orang bersin ya biasanya keluar suara gitu keras ya, tapi dia harus bersungguh-sungguh untuk merendahkan suaranya. Wasatar wajahu bimandilin atau bimindilin, dan menutupi wajahnya dengan sapu tangan atau nahwi atau yang semisalnya. Jadi ketika bersin tutup dan betul-betul menahan suaranya.
Wa idza tasa'aba, dan apabila menguap, ya, satara fahu, ya, dia menutup mulutnya. Jadi pada saat menguap ya tutup mulutnya, ya, ba'da rodihi, setelah dia menahannya, ya, jahdahu, dengan kesungguhannya, dengan jerih payahnya. Jadi ditahan, jangan sampai nguap gitu ya. Menguap itu menunjukkan dia ngantuk. Jadi betul-betul ditahan gitu. Seperti halnya tadi bersin, ya, dia berusaha untuk menahannya dulu ya. Begitu. Dan dengan merendahkan suaranya, dan begitu juga menguap ya, ditahan lalu ditutup. Kalau memang kemudian terpaksa harus menguap. Ya, wan Ali radhiyallahu anhu, dari Ali, ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abi Thalib, qala, dia berkata. Ini juga cukup merinci juga ya Ali bin Abi Thalib dalam perkataannya tentang adab ya kepada guru. Min hakil alimi alaika, ya, termasuk hak seorang guru atasmu, antusallima alal qaumi amatan wa ta'khussahu bitahiyah, mengucapkan salam kepada kaum, ya, kepada kelompok orang secara umum, ya, artinya kepada semua yang ada di majelis, dan memberikan penghormatan secara khusus kepada guru itu. Wa anta jalisa amamahu, ya, hendaklah duduk di hadapannya, wala tusyironna indahu biyadika, jangan berisyarat ya di sisinya dengan tanganmu, ya, nunjuk-nunjuk begitu jangan. Wala ta'mada bi'ainaika ghairahu, jangan ya engkau bermaksud, amdun itu kan sengaja ya, jadi bermaksud dengan kedua matamu kepada selainnya, jadi maksudnya memperhatikan yang lain ya, tapi hendaklah memperhatikan guru. Wala taqulanna, dan jangan kamu berkata, qala fulanun khilafa qauli, ya, seseorang berkata yang berbeda dengan perkataanmu. Jadi maksudnya membantah guru ya, ini tidak beradab. Jadi dia menyebutkan ya, kalau ustadz ini, guru ini berkata begini ya, berbeda dengan perkataanmu. Nah, itu tidak beradab. Jadi menyanggah pun bukan dengan cara membantah seperti itu, tapi dengan pertanyaan yang beradab. Wala tagtabanna indahu ahadan, ya, jangan menggibah ya, tagtabanna, membicarakan keburukan seseorang di sisinya. Jadi ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, atau jangan membicarakan kejelekan guru yang lain misalnya. Ya, atau membicarakan kejelekan teman atau yang lainnya. Ya. Wala tatlubanna, dan janganlah ya meminta ya asratahu, ya, asratahu apa ya? Eh? Asro itu kesalahan ya. Jangan mencari-cari, maksudnya jangan mencari-cari kesalahan guru. Ya, jadi jangan dicari-cari kesalahan guru itu. Wa in zalla qabilta ma'dziratahu. Ya, kalau dia itu tergelincir dalam berbuat salah, maka engkau menerima
makzirahnya, ya, permohonan maafnya, ya, kalau guru itu salah. Jadi harus memaafkannya. Wa alaika an tuwaqqirahu lillahi ta'ala. Dan hendaklah kamu, ya, menghormatinya, ya, menghormati guru itu karena Allah Ta'ala. Wa in kanat lahu hajatun, jika guru itu memiliki kebutuhan, sabaqtal qauma ila khidmatihi, hendaklah engkau mendahului, ya, kaum mendahului jamaahnya, mendahului murid-muridnya yang lain, ya, kepada membantunya, untuk membantunya. Jadi berlomba untuk membantu memenuhi kebutuhan guru. Wala tusarra fi majlisihi, ya, dan jangan apa namanya? Tusarra itu membicarakan rahasia, ya, tidak salah. Di dalam majelisnya. Wala ta'khudhu bi thawbihi, dan jangan mengambil bajunya, menarik bajunya. Ini mirip dengan yang tadi, ya, sudah kita bahas. Wala tuliha alaihi, jangan idza kasala, ya, jangan memaksa dia, ya, jadi mengulang-ulang permintaan, alhayulih itu, ya, mengulang-ulang permintaan, jadi terus saja gitu, ya, diulang-ulang permintaannya padahal guru itu sedang malas. Itu kan berarti sama dengan memaksa, ya, guru. Wala tashba'a min tuli suhbatihi, ya, jangan merasa kenyang, maksudnya merasa bosan dari lamanya bersama dengan guru. Ya, jadi jangan merasa bosan, ya, dengan syekh, dengan orang yang berilmu, sehingga kita mendapat banyak manfaat, ya, darinya. Jangan merasa bosan. Fa'in nama huwa, ya, nah, bagaimana kita memandang guru itu seperti apa supaya kita selalu bersama dengan guru, ya, tidak bosan. Nah, kita anggap bahwa guru itu seperti pohon kurma, nahlah, seperti pohon kurma, tantaziru mata yaskutu alaika minha syai'un. Ya, kamu menunggu, ya, kapan akan jatuh, ya, kepadamu darinya, dari pohon kurma itu sesuatu. Jadi nunggu jatuh, kurmanya jatuh, ya, dari pohonnya, sehingga kita siap untuk menangkapnya. Jadi itu ibarat ilmu, ya, ibarat hikmah, ya, pelajaran-pelajaran yang datang dari guru, ya, itu kita siap menangkapnya, ibarat kurma yang jatuh. Walaqad jama'a radhiyallahu anhu, kalau memang sahih, ya, ini riwayatnya, kalau memang benar, ya, sungguh Ali radhiyallahu anhu telah mengumpulkan di dalam wasiatnya ini sesuatu yang memberikan kecukupan, ya, di dalam adab seorang murid kepada gurunya. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, wa min ta'zimi syekh, ya, dan di antara, ya, untuk menghormati guru, memuliakan guru, an la yajlisa ila janibihi, jangan duduk di sampingnya. Wala ala musallahu, dan jangan di atas tempat sholatnya, artinya tempat biasa dia sholat, di situ dia duduk. Awisadatihi, atau di atas bantalnya, ya, jangan menempati tempat guru, begitu, ya. Wa in amarahu syaihu bidzalik fala yaf'alhu, kalau guru memerintahkan untuk, iya, silakan, ya, memerintahkan untuk duduk di situ, jangan melakukannya juga.
ya jangan melakukan karena itu kan tempat guru. Illa idza jazama alaihi jazman tasyuku alaihi mukhalafatuhu. Kecuali kalau gurunya itu betul-betul memaksa, ya betul-betul eh, menyuruh, ya kamu harus tempat itu. Jadi betul-betul memaksa guru itu yang sulit untuk ditentang, ya sulit untuk tidak ditaati begitu ya, mukhalafah, sulit untuk dilanggar. Fala ba'sa bimtisali amrihi fitil kalhali, maka tidak mengapa ya mengerjakan perintahnya pada kondisi seperti itu. Summa ya'udu ila ma yaqtadihil adab, kemudian kembali kepada apa yang menuntutnya untuk beradab. Wa qad takalaman nasu fi ayil amrayni aula, ya orang-orang maksudnya para ulama ya telah membahas mana ya dari dua perkara yang lebih utama ya agar dia berpegang teguh, andiya tamila andiya tamida. Imtisal al-amri, mengerjakan perintah ya, mengerjakan perintahnya itu mengandung kita kurang adab kepada guru ya, dalam kondisi guru ya merendah gitu ya kepada muridnya, seperti tadi mempersilakan duduk di tempat duduknya ya, dia merintah ya kan, tapi kalau mengerjakan perintah itu kurang adab kepada guru gitu kan, sedangkan gurunya ya memerintah itu dalam kondisi merendah kan begitu. Itu kan menjadi dilema gitu ya, konflik ya dalam diri. Ya mana yang harus diikuti, mengikuti perintahnya ataukah dengan melakukan perintah tidak memenuhi perintahnya atau mengikuti perintahnya. Kalau mengikuti perintahnya kurang adab itu. Jadi ya dari dua pertentangan ini mana yang harus lebih diikuti? Waladi yatarajjahu, dan yang lebih kuat ya kata Ibnu Jamar, ma qaddamtuhu minat tafsil, apa yang telah aku sampaikan dari rinciannya. Nah itu yang tadi sudah disampaikan. Fa in azama syekhu bima amarahu, kalau syekh itu bersikap kuat keras dalam memerintahkannya, jadi merintahnya enggak sebatas mempersilakan dengan biasa begitu saja, tapi betul-betul memerintahkannya itu dengan kuat. Bihaitsu tasyuqu alaihi mukhalafatuhu, di mana sulit untuk tidak ditaati. Famtisalul amri aula. Nah, kalau memang gurunya itu sungguh-sungguh memerintahkannya, maka menjalankan perintahnya lebih utama. Wa illa dan jika tidak begitu, fasulukul adab aula, maka bersikap yang beradab kepadanya itu lebih utama. Uli jawazi an yaksida syekhu khairahu, ya karena bolehnya syekh itu bermaksud berbuat baik kepadanya. Wa idharu ihtiramihi, dan menampakkan penghormatan guru kepadanya. Wal i'tina'a bihi, dan sebagai bentuk perhatiannya kepada murid itu ya, jadi disuruh duduk di tempatnya, itu menunjukkan guru itu memberikan penghormatan, memperhatikan. Fayuqabiluhu wa dzalika bima yajibu. Nah, maka sikap guru seperti itu hendaklah ya dibalas dengan apa yang harus mencerminkan
memuliakan guru. Jadi ketika guru menyuruh muridnya untuk duduk di tempatnya misalnya, maka muridnya menolak. Menolak itu dalam rangka juga menghormati guru, memuliakan guru, bahwa dia tidak layak duduk di tempatnya begitu. Wal adabi ma'ahu, dan sikap adab ya bersamanya. Nah ini makanya kalau dalam cerita Nabi ya, seperti yang perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ini ya, dilema antara mengikuti perintah Nabi atau menjaga adab kepada Nabi. Barangkali ada yang tahu ikhwah sekalian ceritanya. Dilema Ali bin Abi Thalib ketika disuruh oleh Nabi, kalau dilaksanakan suruhan beliau itu misalnya pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ya, ada yang sudah tahu tentang Hudaybiyah? Ya, yaitu ketika dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan ditulis ya, Rasul menyuruh nulis kepada sahabat ya yang menuliskannya, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah ya kan dengan siapa itu, Suhail bin Amr ya. Nah itu Suhail bin Amr yang mewakili pihak Quraisy. Ya, yang mewakili pihak Quraisy itu tidak kami meyakini engkau Rasulullah. Ya, ngapain kami berperang menghalangimu, ya kan? Gitu. Nah, maka meminta untuk dihapus kata Rasulullah itu. Lalu menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghapus tulisan Rasulullah, gitu. Nah, ini kan Rasul memerintahkan. Kalau Ali itu mengikuti perintah Rasul itu berarti kan dia menghapus kata Rasulullah. Ya itu dia bagian dari kurang adab. Ya kan? Mengandung sikap yang kurang adab, misalnya menghapus bahwa Nabi Muhammad itu ada Rasulullah. Makanya Ali tidak mau. Ya, jadi pada saat itu Ali bin Abi Thalib lebih memilih untuk menjaga adab kepada Nabi, tidak mengikuti perintah Rasul dalam rangka beradab kepada mana tulisan, karena Rasulullah kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Itu merupakan hikmah yang besar dari Allah ya, diminta ditunjuki ya mana tulisan Rasulullah yang mana, lalu ditunjuki yang ini, maka Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Ya, seperti itu ya, kelas sekalian, antara adab-adab yang perlu kita perhatikan ya, dan kita kaji dari kitab ini ya. Selain kita memahami adab-adab seperti ini, juga tentu kita bisa menambah kosakata kita ya dalam bahasa Arab, insyaallah. Mungkin sampai situ pembahasan kita untuk kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Kang Andri dimatikan, ini agak error layarnya.